Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian berkaitan dengan anak-anakmu. Artinya itu Allah memberi wasiat kepada umat Islam itu dalam hal kaitannya dalam hal membagi warisan tinggalan orang yang meninggal, itu maksudnya begitu. Bagaimana aturannya? Lidzakari mithlu hadzal unsayain. Seorang anak laki-laki itu mendapat 2 bagian anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 1, anak perempuan 2, itu berarti barangnya dibagi menjadi 4, laki-lakinya dapat 2, perempuannya yang 2 itu 1-1, berarti laki-lakinya mendapat 2 bagian perempuan. Fa'ingkuna nisa'a fauqas nataini walahuna thulutsa ma tarok. Jika anak yang ditinggalkan itu perempuan 2 atau lebih, ya 2 sampai lebih 2, itu jatahnya bagi mereka itu ya 2/3. Jadi kalau anaknya hanya perempuan 2 atau lebih, atau 2, 3, 4, nah anak perempuan lebih dari 2 itu, 2 dan lebih dari 2 itu mendapatkan bagian 2/3 yang ditinggalkan si mayit tadi. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau yang ditinggalkan itu anak perempuan hanya 1, itu jatahnya separuh. Jadi orang mati, seorang ayah mati, kok meninggalkan anak perempuan yang 1, maka anak perempuan yang hanya 1 itu mendapatkan separuh dari tinggalan orang tuanya itu. Nah, sedang yang sisanya itu dibagi kepada pihak-pihak yang lain. Kalau tidak ada yang pihak lain yang mendapat, nah diserahkan kepada Baitul Mal. Itu mestinya begitu. Wali abawaihi likuli wahidin minhuma sudus. Dan bagi kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibu, masing-masing itu mendapat bagian 1/6 mimma taroka. Jika 1/6 daripada yang tinggalkan. Ingkana lahu walad, kalau si meninggal itu mempunyai anak laki-laki, itu dapat 1/6. Fa'ilan yakullahu walad warisahu abawai fa'ili. Fa'ilam yakullahu walad. Coba kami ulang dulu dari depan tadi. Baingkana wahidatan, apabila anak perempuan hanya 1, falahan nisfu, sebab dapat bagian separuh. Wali abawaihi nukuli wahidin minhuma sudus bima tarok. Ingkana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya, masing-masing bapak dan ibu itu, masing-masing dari ibu itu mendapatkan 1/6 dari yang ditinggalkan. Jika kana lahu walad, jika itu mempunyai anak. Fa'ilam yakullahu walad warithuhu abawahu fali ummi sulus. Dan apabila fa'ilam yakulau, dan apabila tidak punya anak, dan yang warisi hanya bapak dan ibunya, falau fali ummihi sulus, maka ibunya itu mendapat 1/3. Ya, jadi kalau yang waris itu hanya bapak ibunya dapat 1/3, berarti yang 2/3 itu untuk bapaknya begitu. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Maka apabila fa'ingkana lahu ikhwatun, maka apabila mempunyai saudara, fali ummi sudus, maka untuk ibunya itu 1/6. Mimba diwasiatin yusobiha audain, setelah ditunaikan wasiatnya ataupun hutangnya. Jadi orang mati itu mestinya kalau meninggal barang, sebelum diwaris itu dia ditanya dulu, dia punya wasiat enggak dari tinggalannya itu, atau dia punya utang enggak. Kalau punya utang, ya dibayar dulu utangnya. Kalau punya wasiat, ya wasiatnya dibayar, begitu, dibayar terlebih dulu. Aba'ukum wa abna'ukum la tatruna ayuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu, bapakmu, orang tuamu, wa abna'ukum, dan anakmu, kamu itu tidak mengetahui siapakah yang lebih dekat kemanfaatannya bagimu. Faridha minallah, demikianlah itu pembagian dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam hal pembagian warisan tadi.
Walakum nasibu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Bagi kamu para suami, kamu itu mendapatkan bagian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu apabila istrimu itu meninggal. Jadi para suami itu mendapat bagian separuh tinggalan istrinya. Ilam yakullahunna walad, apabila si jenayah perempuan tadi, istri tadi mati itu tidak mempunyai anak. Fa in kana lahunna walad, tapi apabila si jenayah istri tadi itu mempunyai, fa in kana lahunna walad, apabila mempunyai anak, falakumur rubu', maka para suami itu mendapat tinggalan seperempat mimma tarokna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri itu, mimba diwasiatin yusina biha audain, setelah ditunaikan ya wasiat-wasiat apun hutang-hutang yang dilakukan oleh para si mayat tadi. Jadi dia wasiat apa itu dilunasi dulu, kalau utang ya utangnya dilunasi dulu lah, baru dibagi tadi sesuai dengan aturan tadi. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kamu para istri-istri itu mendapat bagian seperempat dari apa yang ditinggalkan oleh suami. Jika si suami itu ilam yakum tidak punya ilam yakul lakum walad, tidak mempunyai anak. Paingkana lakum walad, apabila si suami yang mati itu mempunyai anak, maka bagian si istri itu 1/8 mimma taraktum, apa yang ditinggalkan oleh jenayah yang meninggal tadi, bimba diwasiatin waktu sunabiha oten, setelah ditunaikan wasiat-wasiat yang niatkan oleh si meninggal tadi, dan juga telah dibayar hutang-hutangnya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan awim ra'atun balahu akhun au uktun falikulli wahidin minhum sudus. Lalu kalau baingkana, dan jika yang meninggal itu seorang laki-laki atau seorang perempuan kalalah, yang dimaksud dengan laki-laki atau perempuan kalalah itu yaitu orang laki-laki atau perempuan mati tapi dia tidak punya anak dan tidak punya orang tua, nah itu orang itu namanya kalalah. Walahu akhun au ukhtun falikuli wahidin minhum sudus. Kalau dia itu punya saudara, entah laki-laki atau perempuan, maka masing-masing saudara itu mendapat yaitu bagian 1/6. Fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Tapi apabila saudaranya itu tidak hanya 2 tapi lebih dari 2, fa in kanu aksara min dzalik, lebih dari 2 gitu, 3 ke atas gitu, bagi mereka itu berserikat untuk mendapatkan 1/3. Jadi 1/3 dibagi ya saudaranya yang lebih dari 2 tadi itu. Mimbati wasiatin yusobiha audain, setelah wasiatnya itu ditunaikan dan hutang-hutang telah dibayar. Ghairu mudharim wasiatan minallah, dan wasiat itu tidak membuat madharat. Artinya apa? Wasiat yang diberikan itu, yang akan diberikan pihak lain itu tidak melebihi dari batasnya, yaitu 3 dari sebagian 1/3. Kalau lebih dari 1/3 itu membuat mudarat yang ditinggalkan, begitu. Wasiat minallah, dan wasiat itu hanya karena Allah Ta'ala. Wallahu alimun halim, dan sebenarnya Allah itu maha mengetahui dan maha sopan santun, mengetahui semua persoalan dalam hal pembagian warisan tadi. Begitu maksudnya, begitu. Tilka hududullah, demikianlah batas-batas hukum Allah. Artinya aturan Allah dalam rangka membagi harta warisan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga itu. Wa dzalikal fawzul azim, ya demikianlah itu merupakan
keberuntungan yang maha besar. Jadi kalau orang masuk surga dan surganya keadaan seperti tadi, di bawahnya banyak sungai-sungai, itu merupakan keuntungan yang luar biasa, itu keuntungan yang besar sekali. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha walau adzabun muhin. Tapi sebaliknya, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dalam hal membagi warisan ini, ya, membagi warisan tidak menurut aturan Allah, itu namanya orang yang berdurhaka pada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar aturan Allah, maka dia itu dimasukkan dalam neraka dan mereka itu akan kekal di dalamnya, walau adzabun muhin, dan bagi mereka itu siksa yang menghinakan. Nah, masalah pembagian waris ini perlu diingat bahwa orang Islam itu mestinya kalau membagi waris sesuai dengan hukum Allah. Sebab di Indonesia ini ada dua macam. Ada yang melalui Departemen Agama membagi waris menurut aturan Allah, tapi ada yang melalui ya pemerintah biasa, itu melalui pengadilan umpamanya, itu melalui hukum Indonesia, dan itu akan terjadi perbedaan. Kalau hukum Indonesia itu laki-laki perempuan sama saja dapat bagiannya, tapi kalau perempuan menurut Islam kan perempuan itu dapat separuhnya laki-laki, atau laki-laki dapat 2 bagian. Nah itu kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, jadi dinas atau diputuskan sebagai kita itu durhaka pada Allah dan Rasulnya, dan itu akan dijatuhkan. Oleh karena itu harus takut kita pada Allah. Apalagi kalau ada perempuan yang justru, saya ini anak perempuan, anak lemah, saya harus dapat bagian yang banyak dari anak laki-laki. Nah itu pendapat nggak benar. Soalnya apa? Allah sudah mengatur kalau anak perempuan itu kan nanti akhirnya akan ikut suami. Lah suami itulah yang tanggung jawab terhadap kesejahteraan istrinya itu. Jadi istri sudah ditanggung suami. Tapi kalau laki-laki nanti kalau kawin kan menanggung istrinya itu. Jadi tanggung jawab pada istrinya, keluarganya itu. Berarti dia itu tanggung jawabnya berat, maka baginya dapat banyak. Itulah. Mohon ini dimaklumi. Sebab kalau hanya asal dapat banyak tapi tidak menurut aturan Allah, diancam. Itu berarti dia nanti akan disiksa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah demikianlah para pemirsa, itu aturan dalam membagi harta pusaka, harta warisan menurut hukum Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi dan kita mendapatkan warisan dengan sebenarnya sesuai dengan aturan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.